Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-99. Memang sudah lama, yang ke-99 itu bukan lagi umur atau jumlah yang sedikit. Dan bertepatan dengan perayaan Misa atau perayaan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-99 ini, tahun 2025 juga kita sudah tahu disebut oleh gereja kita sebagai tahun jubileum dengan mengambil tema Pesiara Pengharapan. Tahun jubileum dimulai 24 Desember 2024 yang lalu dan nanti akan ditutup dengan tanda penutupan Porta Sancta di Basilika Santo Petrus di Vatikan pada tanggal 6 Januari tahun 2026. Jadi 1 tahun itu merupakan tahun jubileum. Dengan tema Pesiara Pengharapan, kita diajak untuk sebagai pesiara mengharapkan belas kasih Allah. Dan belas kasih Allah itu terwujud dari apa yang ditawarkan oleh gereja selama tahun jubileum, yaitu untuk mendapatkan indulgensi. Sudah tahu indulgensi? Tahu indulgensi? Ya? Indulgensi itu penghapusan hukuman akibat dosa. Penghakiman atau menghapus hukuman sementara akibat dosa yang telah diampuni, diabsolusi atau dalam pengakuan dosa. Jadi kalau kita mengaku dosa menjelang Paskah atau menjelang Natal, di situ kita mendapatkan pengampunan. Melalui gereja, pastor mengatakan, atas nama gereja Allah yang kudus, saya melepaskan engkau dari dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dosanya diampuni, dosanya dihapus. Tetapi akibat dari dosa, yaitu hukuman, masih ada. Jadi indulgensi itu menghapus hukuman terhadap dosa itu sendiri. Analogi yang biasa digunakan kalau kita mendapatkan indulgensi itu, absolusi kalau kita memaku di tembok atau di papan, absolusi mencabut pakunya, bekas pakunya masih ada. Dan itu harus dibersihkan sehingga menjadi rata kembali. Itulah indulgensi. Jadi selama tahun 2025 ini ditawarkan kepada kita seluruh umat beriman dalam Kesatuan Gereja Katolik untuk mendapatkan indulgensi. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ada yang mau dapat indulgensi? Jadi bukan hanya absolusi, tapi indulgensi dihapuskan. Yang mau? Cuma sedikit saja. Yang lain tidak mau. Ya, tapi untuk mendapatkan indulgensi itu ada syaratnya. Selama tahun jubileum itu ada syaratnya. Syarat yang pertama, melakukan siarah. Oh, syarat yang pertama. Siarah itu tidak harus di Vatikan. Tetapi siara yang ditentukan oleh keuskupan masing-masing, terutama di Keuskupan Agung Makassar ini ada 12 tempat siara untuk mendapatkan indulgensi itu, yaitu di Katedral, Porta Sancta, di Raja Wali, di Sopeng, lalu di beberapa kevikepan ada 11 tempat. Nah, yang mau tadi indulgensi, sudah ada yang pernah siara? Sudah? Sudah. Nah, berarti sudah satu syarat dipenuhi. Syarat yang kedua, rajin-rajin ikut misa atau perayaan Ekaristi. Ya. Selama tahun 2025 sampai sekarang ini, yang tadi angkat tangan mau dapat indulgensi, pernah bolong hari Minggu misa, tidak ikut misa? Tidak, Ji? Tidak, Ji? Tidak, Ji? Berarti bisa dapat indulgensi. Maka yang napas nikmat, yang datang ke gereja hanya Natal, Paskah, nikah dan mati, bertobatlah kalau mau mendapatkan indulgensi. Ya. Kalau mau dapatkan indulgensi, rajin-rajin ke misa, perayaan Ekaristi. Yang berikut itu sesering mungkin menerima absolusi. Karena apa? Yang diberikan indulgensi itu adalah dosa yang telah diampuni, diabsolusi. Maka untuk mendapatkan indulgensi harus sering-sering mengaku dosa. Jadi bukan hanya menjelang Natal atau bukan hanya menjelang Paskah, setiap saat datang mengakui dosa, ya. Jadi yang hanya
datang mengaku dosa itu, yang sudah puluhan tahun tidak mengaku dosa dan seterusnya, yang hanya datang Paskah, ya mulailah rajin-rajin mengaku dosa. Dan yang ketiga berkaitan, dan yang terakhir itu syarat yang terakhir berkaitan dengan tema Minggu Misi hari ini. Berkaitan dengan itu pula kita diajak untuk menjadi misionaris atau utusan-utusan yang mengungkapkan karya dan tindakan yang konkret untuk mendapatkan indulgensi tersebut. Nah, kalau semua syarat itu sudah terpenuhi, nanti tanggal 6 Januari Bapak Uskup dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus, Bapak Uskup kita akan memberkati dengan berkat apostolik, menerimakan indulgensi kepada umat yang telah memenuhi syarat. Jadi nanti kalau sudah mikir siara, rajin ikut misa, mengaku dosa, lalu melakukan tindakan karya amal sebagai utusan misionaris. Nah, pada saat tanggal 6 Januari Bapak Uskup akan memberikan berkat apostolik, melimpahkan rahmat indulgensi. Yang melakukan syarat itu silakan terima. Jangan yang semuanya ikut-ikutan tong. Padahal dia tidak siara, dia tidak rajin ikut misa, begini tong. Allah melepaskan engkau dari segala hukuman atas dosa-dosamu. Bapak Uskup begitu. Semua ikut-ikutan, tetapi ingat, yang di atas yang tahu, yang mana yang dapat, yang mana tidak. Ya, jangan tipu-tipu Tuhan Allah. Ya, pasti yang di atas itu dapat, yang mana akan menerima rahmat indulgensi, yang mana tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk menjadi seorang utusan berdasarkan bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, pada tahun pengharapan ini, ada 3 hal yang ditawarkan kepada kita. Misionaris pengharapan adalah misionaris pendoa. Orang beriman Katolik adalah orang-orang yang mempunyai ciri khas, sering atau kebiasaan atau keutamaannya adalah berdoa. Kenapa? Iman itu adalah menghayati hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan Allah itu hanya terwujud di dalam doa. Doa kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi kalau saya mengatakan diri saya orang beriman baru tidak pernah berdoa, hati-hati. Jangan sampai kita tidak kenal siapa yang kita imani. Jadi kalau kita masih menganggap diri kita sebagai orang beriman, yang dalam hal ini misionaris pengharapan, doa adalah sebuah keutamaan yang wajib sebagai tanda kita adalah orang beriman. Jadi sediakanlah waktu di tengah aneka macam kepadatan dan kesibukan kita masing-masing. Ungkapkanlah bahwa diri kita sebagai orang beriman, yaitu ada waktu bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa secara pribadi atau bersama-sama. Yang kedua, misionaris pengharapan itu adalah misionaris pewarta-pewarta akan cinta Tuhan. Menjadi pewarta tidak harus berkhotbah atau berhomili seperti saya. Menjadi pewarta itu lebih konkret pada tindakan dan karya yang nyata. Jadi orang mengatakan jangan asal omong saja, tetapi perlu dibuktikan lewat tindakan dan karya. Maka seorang beriman, apa yang menjadi tindakan dan karyanya yang konkret adalah menampakkan dalam setiap tindakan perkataannya yang konkret bahwa ia adalah orang beriman. Maka kalau sering mengucapkan kata-kata kebun binatang, kurang-kurangi nih. Ya, orang beriman itu jarang-jarang itu mengungkapkan kata-kata kebun binatang, gitu. Jadi kata-kata yang penuh dengan menawarkan cinta dan seterusnya itu yang penting dikembangkan untuk menjadi pewarta akan kasih Allah. Kasih Allah itu tidak hidup di dalam kebun binatang, tetapi sabda Allah itu hidup dalam cintanya kepada manusia. Hal yang ketiga, menjadi misionaris pengharapan adalah seorang yang bertekun di dalam iman. Kisah dalam Injil tadi bukan menegaskan bagaimana akhirnya hakim itu mewujudkan karena janda itu datang terus menerus, tetapi yang mau disampaikan oleh Kristus ketekunan di dalam iman. Ketekunan di dalam iman berarti menghayati hidup iman tidak hanya pada saat-saat yang menyenangkan saja. Sebagai orang Kristen atau sebagai pemeluk agama Katolik atau yang mengimani Kristus, pasti akan lebih banyak tantangan yang kita hadapi. Orang Katolik menyembah patung lah, orang Katolik makan babi lah, orang Katolik banyak Allahnya lah, dan seterusnya. Seringkali kita diejek, seringkali kita difitnah dan aneka macam. Itu tantangan. Nah, ketekunan yang dimaksud di dalam Injil itu tekun di dalam iman dalam situasi apapun. Baik dalam situasi yang menggembirakan
dan juga atau terlebih lagi dalam situasi yang kurang mengenakan. Ketekunan itu akan menghasilkan sebuah pengharapan bahwa dengan bertekun di dalam iman, Allah akan mewujudkan harapan kita yang kita perjuangkan bersama-sama, layaknya seperti ilustrasi yang ditampilkan di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menjadi misionaris pengharapan di hari Minggu Misi berkaitan dengan tahun jubileum ini, mari kita bersama-sama memperjuangkan memperoleh pengharapan akan kasih Allah sebagai seorang utusan yang beriman kepada Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadilah pendoa, jadilah pewarta sabda Allah, dan jadilah orang yang bertekun di dalam iman untuk mendapatkan apa yang diharapkan, yakni belas kasih dan kemurahan hati Allah kepada kita. Roh Kudus menguatkan kita.